Terdengar, Pak. Terdengar, Bapak. Iya, terima kasih. Kita tunda dulu pembahasan contoh soalnya. Kita lanjutkan dulu dengan pembangkitan gelombang angin ya. Saya belum selesaikan beberapa contoh soalnya sesuai dengan ininya. Nanti kita balik lagi ke contoh soal deformasi gelombang. Saya share materinya. Apa dilihat? Sudah dilihat? Sudah terlihat, Pak. Kita ke gelombang angin dan pembangkitannya. Seperti kita ketahui bahwa gelombang-gelombang yang terjadi di laut sebagian besar dibangkitkan oleh adanya angin yang berembus di samudra, di atas samudra. Angin ini membawa terdispersi energinya ke dalam air sehingga menimbulkan riak-riak gelombang. Riak-riak gelombang yang mana nanti riak-riak gelombang ini akan semakin besar terserapnya sehingga pada suatu saat tertentu angin itu tidak lagi bisa terserap oleh gelombang yang sudah membentuknya. Jadi angin yang berembus di permukaan air akan memindahkan energinya ke air. Hembusan angin dengan kecepatan tertentu akan menimbulkan tegangan pada permukaan laut. Sehingga permukaan air yang semula tenang akan terganggu dan timbul riak-riak gelombang kecil di atas permukaan air tersebut. Apabila kecepatan angin bertambah, riak tersebut akan menjadi semakin besar. Jadi kalau misalnya Anda berada di tengah laut akan kelihatan itu. Jadi tidak tertentu dia arahnya. Kemudian apabila angin bertiup lebih kencang lagi, maka gelombang itu akan semakin besar. Pada suatu saat tertentu, gelombang itu tidak bisa diperbesar lagi oleh angin karena energinya tidak cukup untuk mendorong gelombang itu lebih besar lagi. Jadi semakin lama dan semakin kuat angin berembus, semakin besar gelombang yang akan terbentuk. Jadi tinggi gelombang yang kita lihat di pantai itu tergantung sekali dengan kondisi atau cuaca di tengah samudra. Jika cuacanya badai, maka gelombang-gelombang yang akan terbentuk akan sangat besar. Tapi kalau misalnya angin berembus kecil, maka gelombang yang berembus akan semakin kecil. Nah, tinggi dan periode gelombang yang dibangkitkan oleh angin dipengaruhi oleh kecepatan angin, di kecepatan angin yang ada di tengah laut, lama embus angin, jadi lamanya dia berembus, kemudian arah angin dan panjang jarak seret dari angin tersebut, jadi panjang fetch. Nah, biasanya dilihat dari jarak antar pulaunya. Kalau samudranya luas gitu, maka fetch-nya akan panjang sekali. Tetapi bila antar pulaunya itu berjarak pendek, maka fetch-nya akan kecil. Fetch adalah panjang daerah pembangkitan gelombang pada arah kecepatan angin tersebut berembus. Jadi misalnya kalau kita lihat angin berembus dari arah timur gitu misalnya di Selat Lombok, maka fetch-nya itu adalah dari Pulau Lombok ke Pulau Bali. Tetapi kalau di Selat Bali, maka fetch-nya dari Bali ke Jawa. Gitu. Nah, kalau dia dari selatan, fetch-nya tak terbatas karena ada samudra India. Jadi sangat besar fetch-nya. Maka gelombang yang dibangkitkan akan semakin besar. Nah, gelombang yang terjadi di daerah pembangkitan disebut dengan gelombang C. Jadi gelombang yang dibentuk oleh pembangkitan di daerah pembangkitannya disebut gelombang C. Gelombang C ini bisa diperbesar oleh adanya angin yang bertiup. Tapi pada suatu saat tertentu,
gelombang itu tidak lagi bisa diperbesar, maka gelombang itu disebut dengan gelombang swell. Nah, kalau kita skematiskan, maka seperti ini dia. Jadi kita anggap dia suatu sketsa. Jadi angin itu berembus dari arah kiri, dan energi angin yang mengalir di arah permukaan air akan terserap sehingga menimbulkan riak-riak kecil yang disebut dengan short step C. Jadi gelombang-gelombang kecil dari angin ini. Kemudian pada suatu saat tertentu gelombang ini tidak lagi bisa diperbesar oleh angin yang berembus. Itu disebut dengan kondisi Fulle Developed C. Nah, gelombang yang sudah mempunyai periode yang tertentu, jadi dia sudah punya puncak dan lembah, dia akan menjalar menuju ke pantai yang disebut dengan gelombang swell. Swell di sini. Sehingga yang disebut dengan panjang pet adalah pada saat gelombang itu awal dibangkitkan sampai terjadi kondisi Fulle Developed C. Disebut dengan daerah pembangkitan gelombang atau fetch. Nah, peramalan gelombang itu kita agak susah. Kalau kita ukur selalu dengan alat pengukur gelombang itu akan mendapatkan gelombang yang sangat banyak dan tidak pada saat kondisi ekstrim. Anda bayangkan kalau misalnya gelombang di laut itu mempunyai periode antara 4 sampai 15 detik. Nah, kalau dalam 1 jam aja sudah berapa jumlah gelombang yang diukur. Belum lagi dalam 1 hari. Nah, kemudian gelombang itu tidak akan pernah sama, jadi tidak reguler dia. Dia berbentuk irregular, jadi setiap saat berubah. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda diri di pantai, Anda akan hitung antara satu deburan ombak dengan deburan yang lagi satu, itu kisarannya itu yang disebut, kita bisa pendekatannya dengan nama periode gelombang. Periode gelombang. Jadi misalnya buru gitu satu pecah, kemudian berikutnya ada lagi buru gitu, itu adalah periode gelombangnya Batak. Kita bisa asumsikan seperti itu. Nah, tinggi dan periode gelombang yang terjadi, yang Anda lihat di pantai, itu dipengaruhi oleh kecepatan angin di tengah samudera atau di tengah laut. Kecepatan angin yang sering disebut dengan U. Kemudian lama embus angin, atau sering disebut dengan durasi, ada time of duration, TD, T kecil, index D kecil. Kemudian fetch atau fetch efektif, F. Kemudian arah angin. Nah, hasilnya ini adalah tinggi dan periode gelombang signifikan. Kenapa berisi signifikan? Karena dari statistik, maka hasil ini tidak akan pernah menjadi tinggi gelombang maksimum. Tinggi gelombang signifikan adalah hasil rata-rata dari 33% gelombang-gelombang tertinggi. 33% dari gelombang-gelombang yang tertinggi. Nah, Anda susah bayangkan kalimatnya, kalau begini saja. Ada 1000 data gelombang. 1000 data Anda dapatkan. Nah, 1000 data gelombang ini Anda urut dari yang terbesar, tinggi gelombangnya, sampai yang terkecil. Kemudian Anda ambil 33%-nya, berarti 330 data. Dari yang paling besar mengurut ke daerah kecil. Jadi, how much sampai dengan H33%-nya. Jadi di urutan 330. Kemudian ini dijumlahkan, dibagi dengan N-nya, dengan data gelombang yang Anda dapatkan. Data gelombang yang Anda dapatkan. Itu dibagi dengan 330. Itulah yang disebut dengan tinggi gelombang signifikan. Atau tinggi gelombang 33%
atau HS istilahnya. Jadi H indeks S. H-nya H besar, S-nya indeks S kecil. Jadi yang kita bicara adalah tinggi dan periode gelombang signifikan. Nah, kita bahas satu persatu mengenai faktor-faktor pembangkitan gelombangnya. Itu adalah dengan kecepatan angin. Kecepatan angin diukur dari data yang diambil 20 tahun atau 10 tahun. 10 tahun minimal, itu diambil dari data pencatatan kecepatan angin. Nah, itu biasanya kita cari datanya di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Nah, biasanya ukurannya adalah kecepatan angin yang terukur itulah di ketinggian 3 meter. Nah, kalau kita mau mendapatkan data, kita harus ambil satu data paling maksimum di tahun tersebut. Misalnya kita punya data dari tahun 91 sampai 2010 gitu misalnya. Maka kita ambil setiap tahunnya yang tinggi gelombang paling maksimum. Kita ambil, kemudian kita catat arahnya berapa, kecepatannya berapa. Nah, kalau misalnya datanya itu dalam knot, maka kita rubah ke dalam meter per detik. Jadi satuannya meter per detik itu dikalikan dengan 0,514. Karena 1 knot sama dengan 0,514 meter per detik. Knot itu adalah mile per second. Mile laut. Sehingga kita bisa lihat bahwa UMATS ini adalah misalnya terukurnya di sana 20 knot, maka kita bisa mencatatnya, kita pakai koreksinya UMATS sama dengan 20 knot kali 0,514 meter per detik. Nah, konversinya kita ke dalam ketinggian gelombang 10 meter. Rumusnya adalah U10 sama dengan UZ 10 / 10⁻⁷. Nah, saya bisa tambahkan di sini, ini juga bisa nanti kita ada overlap dengan pencatatan atau pengolahan data angin yang survei dan metode analisis kelautan. Kita dapat juga ini. Nah, tapi nanti pendalamannya lain beda. Supaya kita bisa, ini yang sering dilakukan. Sehingga U10 bisa kita hitung, UZ atau U yang terukur tadi, 10,28 itu, dikalikan dengan 10/3, Z-nya itu adalah angin yang terukur di tempat tersebut 3, 10-nya kita cari, dipangkatkan 1/7. Sehingga mendapatkan U10 sama dengan 12,209 meter per detik. Kenapa saya langsung ke angka? Karena nanti lebih mengerti. Jadi ada contohnya lebih mengerti. Jadi saya berikan satu contoh. Jadi data angin yang terukur itu biasanya ada pencatatannya, misalnya diukur pada ketinggian berapa. Kalau ketinggiannya 5 meter berarti Z-nya nanti adalah angka di 5 meter. 10/5 berarti pangkat 1/7. Demikian pula yang lainnya. Nah, setelah kita mendapatkan kecepatan angin di ketinggian 10 meter atau U10, kita koreksi terhadap elevasi dan temperatur, beda elevasi dan temperatur. Maksudnya begini, kalau elevasi biasanya kecepatan kita terukur adalah kecepatan angin di permukaan laut. Tetapi kan tidak mungkin kita membuat suatu pencatatan angin selalu di permukaan laut, agak susah. Makanya diukur di darat. Sehingga ada beda-bedanya. Nah, perbedaan ini, kita pakai grafik yang ini, itu adalah
kita tahu bahwa tadi kita mendapatkan U10 itu adalah 12,209 meter per detik. Jadi kita pukul di sini, ini adalah angka 12,209. Kita tarik secara vertikal, ke atas, memotong grafik lengkungan ini. Nah, di titik ini kita tarik secara horizontal ke kiri. Ya, kita mendapatkan RL-nya, angka RL ini berapa? Nah, di sini kita secara otomatis dapatkan 1,075 kira-kira. 1,075. Jadi, RL-nya di sini mendapatkan 1,075. Nah, bagaimana terhadap temperatur? Temperatur itu adalah beda temperatur turunan antara data ini dipakai di mana dengan pengukuran di tempat yang ada gitu. Ya misalnya kita pakai data BMKG yang ada di Bandara Ngurah Rai di Tuban, di Pasar. Misalnya kita pakai di Kutub Utara atau di subtropis gitu ya. Itu ada beda temperatur. Tapi kalau pakainya di daerah tropis ya beda temperatur tahunannya tidak ada. Jadi 1 dia atau 0. Jadi 0 kita tarik ke atas, memotong ini sehingga mendapatkan RT sama dengan 1. Jadi koefisien temperaturnya 1, tidak ada perbedaan. Beda temperatur. Kalau ada beda temperatur terlalu ekstrim mungkin bisa kita lihat sini. Kalau misalnya dia beda temperaturnya minus, kita taruh di sini. Jadi dia semakin RL semakin besar. Tapi kalau dia plus, jadi terukurnya yang dipakai datanya lebih besar, temperatur rata-ratanya dari stasiunnya, maka dia akan menjadi angkanya lebih kecil. Sehingga kita dapatkan U yang tadi ini kan adalah RL kali RT kali U10. U di sini adalah faktor koreksi terhadap tegangan angin. Di 1,075 itu adalah kita dapatkan RL-nya, RT-nya 1,0 dan U10 tadi kita dapatkan 12,209. Sehingga U kita dapatkan kecepatan angin yang sudah terkoreksi adalah 13,125 meter per detik. Nah ini U ini belum terpakai, harus juga dikalikan dengan faktor tegangan angin. Faktor tegangan angin atau UA. Jadi, setelah kita menghitung U, kita hitung UA. UA sama dengan 0,71 kali U pangkat 1,23. Jadi yang kita dapatkan 13,125 ini dipangkatkan 1,23 dikalikan dengan 0,71. Sehingga mendapatkan UA adalah 16,847 meter per detik. Jadi angka inilah 16,847 ini dipakai sebagai patokan untuk menentukan tinggi gelombang signifikan pada tahun 1991 tadi. Itu baru kita mendapatkan UA saja, jadi faktor kecepatan angin. Nah, ini adalah contoh data angin maksimum yang tercatat di BMKG Ngurah Rai Bali dari tahun 91 sampai 2010. Ini adalah kecepatan angin maksimum dalam knot. Kemudian kita ubah ke dalam Umax meter per detik satuannya. Kemudian kita hitung UA. Nah, UA tadi langkahnya adalah U10 sama dengan UZ kali kan 10% pangkat tadi pangkat sepertujuh. Jadi U10 sama dengan UZ pangkat sepertujuh. Setelah itu kita hitung U-nya. U sama dengan RT kali RL. Kali UA. U kali U10. Kemudian setelah itu kita menghitung UA. UA sama dengan 0,71 kali U pangkat 123. Sehingga di sini UA ini kita dapatkan dari itu tadi, langkah tadi. Ini adalah data angin yang sudah terkoreksi dari tahun 91 sampai 2010. Nah, data angin inilah nanti akan diolah
menjadi data gelombang signifikan. Masih ada dua faktor lagi yang menentukan itu, yaitu faktor fetch-nya, jadi analisa fetch efektifnya, fetch-nya. Jadi untuk mendapatkan jarak daerah atau diukur dari pantai pada saat kecepatan angin konstan. Analisis dilakukan dengan cara penggambaran garis fetch dari pantai sampai daratan terdekat. Garis fetch dibuat dari sudut minus 42 derajat sampai plus 42 derajat. Jadi ke kiri dan ke kanan 42 derajat. Dengan ringnya adalah setiap 6 derajat. Jadi misalnya kita fetch-nya Bali dan Lombok, misalnya ke timur. Berarti dari ke selatan, ke arah tenggara kita 42 derajat, ke arah utara kita 42 derajat. Nah, itu adalah dibagi dengan masing-masing setiap 6 derajat. Itu yang disebut dengan fetch efektif. Nah, contoh di sini kalau dilihat di gambarnya adalah dari, saya ambil dari bukunya Pak Bambang Triatmojo, Pelabuhan. Itu contohnya adalah di fetch efektif arah utara di Pelabuhan Tanjung Priok atau di Jakarta Utara. Nah, kita bagi dari daerah utara ini ke kiri 6 derajat, ke kanan juga 6 derajat. Kiri kanan 6 derajat. Nah, kalau bentok dia dengan pulau-pulau yang ada, misalnya di situ ada pulau Bengkulu kalau tidak salah. Nah, itu akan terbatas dia. Tapi kalau di atasnya dia ada pulau, mungkin dia jauh itu jaraknya sampai di Malaysia, sampai di ujung mungkin Vietnam ya, Korea. Nah, itu kita ukur masing-masing. Sehingga kita buatkan tabelnya. Jadi tabel dari 0 derajat, 6 derajat, 12 derajat, 18 derajat, 24 derajat, 30 derajat, 36, 42. Demikian juga ke bawah. Jadi masing-masing kita bagi dalam 6 derajat sampai ininya 42 derajat. Nah, setiap ini kita coskan, cos alfa I. Jadi cos 0 sampai dengan cos 2 derajat. Di sini salah, cos 0 itu harusnya sama dengan 1. Salah itu, salah ketik. Kemudian jaraknya kita kalikan dengan cos apa? Sehingga nanti di dalam kelihatannya bahwa jumlahnya nanti adalah fetch efektif itu adalah jumlah dari XI cos alfa I, jadi sigma XI cos alfa I, jumlah dari jarak dikalikan dengan cos alfanya, dibagi dengan cos alfa I-nya. Sehingga kita akan mendapatkan fetch efektifnya adalah XI cos alfa I, jumlah dari XI cos alfa I, dibagi dengan cos alfa I. Itu kira-kira mencari fetch efektif. Nah, kalau pulau yang lain kita tinggal mencari peta yang berskala, yang memang skalanya benar. Kemudian karena kita tidak akan mengukur jaraknya, jadi jarak yang terukur dikalikan dengan skalanya. Nah, kemudian grafiknya adalah yang ke arah sini, arah horizontal, itu adalah nilai dari fetch-nya. Jadi sumbu X di sini adalah horizontalnya, sumbu I-nya adalah UA-nya, faktor tegangan angin yang sudah terkoreksi tadi. 0, berapa tadi itu? Ini 0,71 kali U pangkat 123. 1,23. Nah, bagaimana yang lain? Di sini ada 5 garis. 5 garis, jadi garis horizontal itu adalah nilai UA-nya. Jadi UA-nya itu nilainya adalah 5
6 meter per detik, 7 sampai 50 meter per detik. Kemudian yang arah vertikal, garis vertikal ini adalah nilai fetch-nya. Nilai fetch-nya. Kemudian lama embusnya itu satuannya adalah menit atau jam. Jadi di sini ada menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, 1 jam, 2,5 jam, 2 jam, sampai 3 jam, 7 jam, dan seterusnya. Itu adalah lama dari angin itu berembus. Jadi ada fetch, ada UA, ada D. Di 3 titik, 3 garis itu. Hasilnya adalah yang satuannya detik, itu adalah berupa periodenya. Jadi di sini, kalau kita lihat di sini, 1,6 detik, 1,8 detik, seterusnya, sampai 6 detik, 8 detik, sampai 11, 12, 13, 14, 15 detik, dan seterusnya. Itu adalah periode gelombangnya. Sedangkan yang satuannya meter, M di sini, itu adalah tinggi gelombang signifikannya. Jadi ini adalah satuannya detik atau second, kalau yang buku klasik, itu adalah periode gelombang signifikan, sedangkan yang satuannya M atau meter di sini adalah tinggi gelombang signifikan. Jadi ada 0,1 meter, 0,15, 0,20, 0,25. Nah, bagaimana kalau titiknya di antara itu? Ya, itu artinya adalah satuannya di antara itu juga. Nah, ini adalah caranya. Jadi ada nanti adalah 3 titik pertemuan antara lama embus, time duration-nya, lama badainya, dan fetch-nya. Jadi yang dipakai nanti adalah yang paling kiri, pertemuan titik yang kiri, tapi yang menentukan di sini adalah tinggi gelombang, kecepatan angin terkoreksinya. Misalnya di sini kecepatan angin terkoreksi adalah 20 berapa ini? 23 meter per detik. Fetch-nya adalah 60 km, sedangkan durasinya adalah 5 jam. Sehingga kita bisa tarik 5 jam durasi, kemudian fetch ke atas, memotong UA-nya ini. Nah, di sini ada 2 titik pertemuan antara fetch-nya dan durasinya. Nah, dalam hal ini karena kita pakai yang paling kiri. Kenapa paling kiri? Karena berapapun lamanya angin itu berembus, kalau jarak antar pulaunya terbatas, berarti yang menentukan ya jarak antar pulau. Contoh adalah misalnya antara Jawa, Bali, itu kan sempit dia. Jadi pembangkitan gelombangnya di Selat Bali kecil. Misalnya kalau di Samudra Hindia, di sebelah selatan, itu karena fetch-nya tak terbatas. Tetapi angin yang berembus dari daerah selatan itu kecil, sehingga yang membatasi nanti adalah lama hembusnya. Ada 2 kuncinya di situ. Nah, kalau kondisinya, bagaimana kalau kondisinya ekstrim? Katakanlah kecepatan anginnya cuma 7 meter per detik. Tetapi fetch-nya itu dia lebih besar dari 1000. Dan lama anginnya berembus itu lebih dari 15 jam. Dia dibatasi oleh garis yang miring ini, yang disebut dengan Poulet resensi atau Poulet developsi. Jadi dia memotong garis yang miring ini, sehingga dia tidak bisa dibatasi oleh fetch, meskipun fetch-nya misalnya 1000 gitu di sini, atau 600 kilo, artinya dari selatan. Tetapi karena dia ada ini, dia dibatasi oleh kondisi full, jadi dia tidak bisa lagi. Jadi maksimum dia. Jadi dia hanya ditentukan oleh UA dan pertemuan dari garis miring ini, misalnya di sini.
atau yang lainnya biasa juga ketemu dengan badainya. Nah, biasanya badai menurut penelitian itu biasanya di daerah tropis itu 4 sampai 5 jam hujan derasnya. Dan dibatasi kita bisa lihat memakai badai 4 jam atau 5 jam. Nah, setelah aplikasi ini kita bisa menentukan dia seperti apa gitu. Ini adalah untuk menentukan kecepatan anginnya. Sebenarnya kalau ada yang lebih besar gini lagi, bisa menentukan bagaimana nanti penerapannya di situ. Nah, analisa statistiknya itu kan kita lihat adalah ada yang short term analysis, ada yang medium term analysis, dan ada yang long term analysis. Tergantung dari jenis apa yang kita mau pakai. Nah, kalau kita misalnya hanya memakai short term analysis, kita bisa pakai H33, A10, ARUP, min square, dan sebagainya. Tetapi kalau kita perlu jangka panjang, itu kita bisa disarankan datanya itu ada di atas 10 tahun. Nah, salah satu yang dipakai untuk menghitung tinggi gelombang rencana itu adalah dengan cara metode Gamble. Sebenarnya ada 3 metodenya, ada metode Gamble, ada Fisher-Tippett, dan ada apa namanya lagi satu, Google, dulu yang ada di sini. Google, metode Fisher-Tippett dan sebagainya. Nah, ini kita sekarang sebelum dikerah ke sana, kita menghitung gelombang yang dipakai secara statistik. Jadi ada persamaan di sini, probabilitas namanya. Probabilitas dari suatu gelombang yang terjadi itu adalah rumusnya adalah seperti ini. Jadi grafik dari apa namanya kecondongan grafik condongan data. Jadi 2i per 2 root square bagi kuadrat kali e ini adalah bilangan alam minus ai min dipangkatkan dengan minus ai per a root mean square kuadrat. Nah, bagaimana caranya menentukan a root mean square itu adalah akar dari per n dari jumlah ai kuadratnya. Sedangkan a root mean square ini adalah rumusnya itu, sedangkan ai adalah gelombang yang kita cari. Ya, jadi ini adalah misalnya probabilitas dari gelombang yang melabuhi dari AI yang lebih kecil dari tinggi gelombang yang terjadi adalah rumusnya 1 min E pangkat minus AI per root mean square kuadrat. Sedangkan tinggi gelombang yang melebihi itu adalah E pangkat AI per root mean square kuadrat. E pangkat minus AI per root mean square kuadrat. Nah, perbandingannya di sini bahwa ini adalah N-nya itu aslinya adalah di angka indeks di sini. N1 itu adalah A1%, berarti tinggi gelombang yang dipakai adalah 1% rata-ratanya. Misalnya kalau dia 1000, berarti jumlahnya adalah jumlah 100 dibagi dengan 100. Jadi tinggi gelombang dari maksimum sampai urutan ke 100 dibagi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan HS-nya. HS-nya didapat dari grafik tadi. Tinggal kita mengalihkannya dengan 1,68. Nah, kalau misalnya kita mau cari A 10%, berarti 1,28. HS yang tadi. Nah, 33 kali 1, A 50%,
0,89 A 100%. Jadi semua data gelombang dipakai, itu AS-nya adalah dikalikan dengan 0,63. Dan nanti kita ke analisis gelombang angin. Sebelum kita ke sana, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, karena sebenarnya materinya itu adalah ini adalah materi setelah UAS, setelah UTS sebenarnya. UTS nanti kita ulang lagi, karena saya masih harus menyiapkan beberapa contoh soal. Tapi ada satu contoh nanti saya share. Bentar. Stop share. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan satu contoh soal nanti saya berikan untuk deformasi gelombang. Yang tadi ada dari pembangkitan gelombang, ada pertanyaan dulu. Ini hampir sama dengan metode survei dan analisis data kelautan, tapi di sana lebih detail saya berikan. Di sini hanya sekilas saja. Oke, nanti kita ulangi setelah UTS. Apakah nanti saya yang berikan atau Prof. Sile, saya belum koordinasi dengan beliau. Nanti setelah ini, setelah kita selesai membahas beberapa contoh soal mengenai gelombang dan deformasinya, kita akan melakukan UTS. Setelah itu nanti saya koordinasi dengan Pak Prof. Sile, apa beliau yang ngajar atau mungkin bisa dilanjutkan dengan saya. Kita share salah satu contoh soalnya. Kita ke satu contoh soal gelombang pecah ya. Jadi itu gelombang pecah yang kemarin kita teorinya itu kita bisa pakai rumusnya, bisa pakai tabelnya. Sebelum saya ke sini, saya sudah terima tugas kedua jadinya. Tugas kedua dari Anda, dan saya sudah sempat buka salah satu dari tugas itu karena belum semua diperiksa. Hasilnya sangat meyakinkan. Anda sudah menghitungnya dengan Excel, kemudian sudah menjawab dengan benar. Tapi baru satu yang saya lihat, belum semuanya. Nah, kita ke contoh soal gelombang pecah di sini. Misalnya ada suatu gelombang merambat dari laut dalam dengan tinggi atau A0 2,55 meter dan periodenya adalah 6,583 detik. Jadi H0-nya sekian dan periodenya T-nya adalah 6,583 detik. Koefisien refraksi di laut dalam, jadi koefisien refraksinya di laut dalam itu karena di laut dalam tidak dipengaruhi oleh kedalaman, gelombangnya masih ini, maka KR-nya adalah 1,0. Kemiringan pantai rata-rata 1/50. Pertanyaannya adalah tentukan tinggi, kedalaman, dan tipe gelombang pecah. Jadi dari sini kita bisa menghitung di mana gelombang itu akan pecah, berapa tingginya, dan tipenya seperti apa. Tipenya seperti apa. Nah, kenapa perlu sekali
menghitung gelombang pecah ini, sebelum saya jawab soal ini, itu adalah pada saat gelombang ini pecah, maka energi gelombang yang dibawa dari tengah laut, kita tahu bahwa gelombang ini mempunyai dua energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik besarnya 1/16 rho GH kuadrat kali L. Energi potensial juga sama besarnya 1/16 rho GH kuadrat kali L. Sehingga energi total dari gelombang yang terkandung di dalam suatu gelombang itu adalah 1/8 rho GH, rho-nya rapat massa air laut sekitar 0,025 meter kubik per kubik, ya, satuan dari berat jenis kilogram per meter kubik. Kemudian G-nya adalah gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi. H-nya adalah tinggi gelombang. Jadi energi yang terkandung sangat tergantung sekali dari tinggi gelombang dari tinggi gelombang yang ada. Jadi dia kuadrat dan panjang dikalikan dengan panjang, jadi panjang gelombang. Nah, kita kembali ke soal ini. Maka pertama-tama kita tetap langkah kita kerja adalah bahwa refraksinya tidak ada karena satu angkanya, sehingga tinggi gelombang di laut dalam atau H0 aksennya itu adalah sama dengan 1. Sehingga L0 itu adalah GT kuadrat kali GT kuadrat per 2pi. G-nya adalah 9,8, T-nya adalah periode gelombangnya 6,583 kuadrat, dibagi 2, dibagi V-nya adalah 3,14. Yang mendapatkan 67,6 meter. Jadi L0-nya sekian, jadi T-nya adalah 6 sekian. Nah, untuk menentukan tinggi gelombang pecah atau HB dipakai dua cara. Production manual tahun 1984, 1, itu adalah rumusnya HB per H0 aksen adalah 1 dibagi dengan 3,3 dikalikan H0 aksen per L0 pangkat sepertiga. Nah, diperoleh HB sama dengan 2,3 meter. Jadi tinggi gelombang pecahnya 2,3 meter. Ini adalah memakai rumus Mung-Sengoda. Kemudian dari gambar grafiknya kita bisa lihat, grafik yang sudah saya berikan di sana, itu ada aksen GT kuadratnya. Itu akan mendapatkan 0,006 dengan M sama dengan 0,020, 1 berbanding 50, maka diperoleh AB per H0 aksen adalah 1,09. Sehingga HB, tinggi gelombang pecah di sini adalah 1,09 dikalikan dengan 2,55. Sama dengan 2,78 meter. Nah, kita bandingkan dengan rumus yang ada, kita dapatkan 2,3, sedangkan dengan grafik kita dapatkan 2,38. Mungkin yang lebih detail adalah 2,3 ini karena rumusnya. Grafik yang dibuat adalah dengan rumus itu. Dari tinggi gelombang di atas, pecahan paling besar mungkin terjadi yaitu dari HB 2,78. Kemudian, untuk menentukan kedalaman, bisa dengan persamaan Mung, secara kasar tanpa memperhitungkan kemiringan pantai, yaitu dB per AB 1 berbanding 28, sama dengan 1,28. Maka dB kedalaman gelombang pecahnya di kedalaman 3,56 meter. Tapi kita bisa pakai juga dengan rumus Mung, Iversen, dan Goda tadi, dengan rumus ini. Jadi H sama dengan sekian, kemudian B-nya adalah sekian, sehingga dB per HB adalah rumusnya ini. dB diperoleh 3,31. Jadi
Antara ini 2,56, kemudian 3,31 karena ini adalah memperhitungkan kemiringan pantai. Sedangkan dari grafik kita akan mendapatkan sama caranya setelah kita memperoleh tinggi gelombang pecah HB, kita menghitung HB per GT kuadrat adalah 2,78 dibagi 9,8 dibagi 6,583 kuadrat. Mendapatkan 0,006. Dengan M 0,02, maka dB per HB dapatkan 1,2. dB-nya adalah 3,36. Jadi hampir mendekati. Jadi 331, 3,336. Nah, dari perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa apabila tanpa memperhitungkan kemiringan pantai, dB-nya dapat 3,56 meter. Apabila perhitungan kemiringan dasar dapat diperoleh dB 3 sekian. Nah, ya, ini adalah angka yang sekian ini tidak berpengaruh sangat besar karena kita bermainnya di daerah posisi. Sehingga kalau kita misalnya mendesain suatu bangunan di pantai, kita memperhitungkan yang paling ekstrim harganya, yang paling besar. Jadi di kedalaman, mulailah di kedalaman 3,56 meter, itu sudah memperhitungkan gelombang pecah. Kenapa di situ? Karena di dalam saat gelombang itu pecah, energinya dihempaskan, terjadilah yang disebut dengan turbulensi, scoringnya dan sebagainya, pengedukan pasir dan sebagainya. Sehingga di kondisi inilah dibuatkan struktur yang lebih kuat dibandingkan dengan yang di tengah laut. Nah, itulah sebenarnya bedanya kalau anjungan, konstruksinya kenapa kecil, karena dia tidak mengalami gelombang pecah di sana. Dia hanya mengalami yang disebut dengan gaya angkat, inertia force, dan drag force, dan gaya gesek. Dia tidak menerima hantaman atau pukulan dari gelombang itu. Makanya dibuat dari pipa-pipa atau silinder supaya drag force-nya kecil gitu. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Kemudian untuk menghitung tipe gelombang pecahnya kita pakai rumus subsimilarity. Itu adalah rumusnya epsilon 0 sama dengan 1 per akar dari H0 per L0 dikalikan dengan ketangan alfa. Sehingga mendapatkan H0-nya 2,55, L0-nya 67,6, ketangan alfanya 50, mendapatkan 0,728146. Sehingga tipe gelombangnya adalah tipe gelombang pecah plunging. Kenapa plunging? Ya lihat saja kemarin materinya, batasannya. Jadi batasannya adalah kalau dia spilling, epsilon 0-nya adalah lebih kecil dari 0,5. Kalau plunging, dia antara 0,5 sampai 3,3. Surging atau collapsing, epsilon 0-nya adalah lebih besar dari 3. Ya, kira-kira itu salah satu contoh gelombang pecah. Saya belum selesai menyelesaikan difraksi gelombang dan refleksi gelombang. Nanti mungkin saya akan share lagi. Kita dalam pertemuan lagi sekali, jadi pertemuan ke-7, kita membahas contoh soal. Pertemuan ke-8 nanti kita UTS. Nah, catatan saya, kemungkinan besok saya tidak bisa ngajar karena ada acara di kampung. Di Selasa, besok, saya tidak ngajar. Kira-kira itu yang saya sampaikan, nanti kita ulangi lagi nanti, karena contoh soal harus dikerjakan sendiri, coret-coret begitu, baru bisa dimengerti. Yang mana tidak dimengerti, di situ kita nanti diskusikan. Nanti akan saya kirimkan materinya. Halo Pak, izin bertanya. Silakan, siapa ini? Duina Pak, untuk UTS-nya
pertemuan minggu ke-8 ya, Pak? Ya betul. Berarti minggu depan nggih, Pak? Enggak, minggu depan kita masih kuliah lagi sekali. Iya ya, Pak. Karena besok saya tidak ngajar. Kan minggu depan kan besok Selasa kan saya tidak ngajar. Minggu depan masih pertemuan ke-7 kan. Sekarang kan pertemuan ke-6. Ke-7 nanti 2 minggu lagi kita UTS. Ya, baik, Kalau Pak. Terima kasih. kalau schedule-nya sih di bulan April harusnya. UTS. Dari instruksi dari WD1. Harus setelah tanggal 4 April kalau nggak salah. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti sebelum UTS minggu depan mungkin saya juga kasih beberapa tugas yang harus sebenarnya latihan sih bukan apa, tapi saya anggap sebagai tugas yang Anda kerjakan di rumah dan Anda kumpul sehingga sambil Anda membuat tugas juga Anda akan sebenarnya belajar untuk UTS. Oke, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan. Mohon maaf besok saya tidak bisa mengajar kita kuliah ini. Kita kuliah minggu depan saja. Ya. Iya Pak, Suksoma. Terima kasih. Saya akan tutup pertemuan ini dengan ucapan selamat siang. Mohon maaf juga untuk Korma, catat yang tidak hadir pada kuliah hari ini di WA. Terima kasih.